Kami dari fraksi PSI sebenarnya ingin mencari Jokowi baru. Ketika Pak Jokowi terpilih itu, Pak Jokowi adalah seorang gubernur yang menciptakan harapan sebenarnya kepada dengan masyarakat. Metodenya dia belusukan dan Itu lain-lain. benar-benar menciptakan gelombang baru politik menurut saya. Ya. Pemimpin yang langsung turun ke masyarakat, ya, langsung memahami masalah yang ada di bawah gitu. Dan untuk pertama kalinya saya kira seorang gubernur itu sangat dekat dengan rakyatnya itu. Nggak ada batas atau nggak ada sekat. Saya kira warga Jakarta merindukan seorang gubernur seperti Pak Jokowi. Jadi di tahun 2024 ini PSI berusaha ya untuk mencari sosok gubernur DKI Jakarta seperti Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sobat WK, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Kali ini saya akan memandu program Jakarta Memilih bersama narasumber William Aditya Sarana. Halo Bang, apa kabar Bang? Terima kasih sudah diundang. Sama-sama Bang. Nah, beliau ini merupakan anggota DPRD DKI Jakarta, Komisi A ya Bang? Komisi A. Ketua fraksi PSI juga sejak September 2023. Dan pada pileg kemarin, beliau maju dan terpilih, alhamdulillah lagi. Alhamdulillah terpilih. Nah, 75 hari waktu kampanye kemarin Bang. Apa yang dilakukan sehingga Abang menjadi caleg se-Jakarta yang suaranya paling tinggi per KPU kota ya Bang? Oh, sekarang udah provinsi? Provinsi ya? Udah 39.000. 39.720. Itu apa yang dilakukan Bang? Oke lah selain incumbent. Itu Iya. apa aja yang Oke. dilakukan? Jadi memang saya di periode pertama itu suaranya 12.250. Oke. Sekarang saya diamanahkan 39.750 kalau nggak salah ya angka belakangnya itu. Kenapa bisa lebih tinggi dari 2019 bahkan mungkin tertinggi di provinsi DKI Jakarta? Karena yang pertama menurut saya sudah ada kerja nyata yang saya lakukan di dapil. Oke. Itu tidak bisa dibohongi lah. Kalau menurut saya petahana punya fasilitas untuk bekerja untuk masyarakat. Kalau dia digunakan dengan baik, dia gampang diakses oleh masyarakat, merespon masalah masyarakat, saya kira pasti dia akan kembali terpilih. Nah, soal suaranya bisa 20.000 lebih atau terbanyak, itu saya kira tergantung dengan kondisi yang ada di dapil. Tapi yang saya lakukan, saya kira kerja nyata. Saya kira itu yang paling signifikan sehingga masyarakat kembali percaya kepada saya gitu. Oke. Nah, Abang William ini kan terkenal ya 2019 ya Bang? 2019 sebagai pembongkar anggaran lem. Ya. Nah, ke tahun-tahun berikutnya kan kita belum lihat ada lagi yang temuan seperti itu. Apakah memang sudah sesuai perencanaan anggarannya sudah oke atau memang tidak ada keanehan-keanehan Bang? Pengawasan anggaran adalah salah satu fokus utama dari fraksi PSI ya. Di tahun pertama kita menemukan penganggaran lem yang sangat tidak masuk akal ya. 82 miliar. Dan sebenarnya ada beberapa mata anggaran lain yang kita bongkar dan kita coret. Dan di tahun-tahun berikutnya sebenarnya masih ada topik anggaran yang terus kita bahas dan terus kita awasi. Tapi mungkin pemberitaannya tidak setinggi lem Aibon tadi. Karena lem Aibon itu tinggi sekali memang pemberitaannya menjadi isu nasional. Di tahun-tahun berikutnya contohnya kita mengkritisi anggaran Formula E. Itu saya kira lintas 2 tahun ya. Terus kita juga pernah membahas soal beberapa mata anggaran di komisi yang saya kira banyak yang lebih bayar ya. Itu juga kita kritisi. Sehingga ada penghematan-penghematan yang terjadi. Jadi sebenarnya karena tingginya berita di pembongkaran di tahun 2019 itu yang mengakibatkan ada persepsi di tahun-tahun berikutnya kok tidak seramai 2019. Ya. Padahal terkesan. patroli jalan terus ya. Jalan terus. Kayak Formula itu kan saya kira 2 tahun lebih kita mengawasi itu. Dan kita bisa menghemat
berapa ratusan miliar lah kira-kira dari kekritisan yang kita bangun. Nah, kemudian di era sekarang nih ada kesan PSI tidak segarang ketika Gubernur Anies memimpin. Tanggapan Abang? Saya kira memang ada perbedaan antara Pak Gubernur Anies Baswedan dan Pak Heru ya. PJ. Kami fraksi PSI mengusulkan Pak Heru untuk menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden waktu itu. Dan memang ada hubungan yang berbeda. Harus diakui ada hubungan yang berbeda. Gitu. Tapi kami tetap dalam posisi yang kritis, dalam posisi yang harus mengawasi kinerja dari Gubernur DKI Jakarta. Gitu. Memang Pak Heru beberapa kali mungkin banyak orang yang kenapa sih seperti ini dan lain-lain gitu. Saya kira karena memang Pak Heru ini dasarnya adalah seorang birokrat ya. Seorang birokrat, bukan seorang politisi gitu. Jadi saya kira Pak Heru itu adalah orang yang bekerja dalam diam ya. Tidak banyak berbicara orangnya. Tapi saya kira dalam beberapa tahun ini beliau sudah banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini ditinggalkan oleh Pak Anies. Misalnya soal normalisasi. Ya. Itu kan sempat mandek bertahun-tahun di tangannya Pak Anies. Tapi dalam tempo waktu beberapa bulan ketika Pak Heru menjabat, beliau berhasil tuh melanjutkan normalisasi. Karena ada keharmonisan antara gubernur dan presiden. Kalau gubernur dan presiden tidak harmonis, masalah banjir tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Gitu. Nah, menurut Abang dan fraksi PSI, persoalan di Jakarta nih apalagi yang mesti diselesaikan ke depannya? Ya oke, banjir masih lah Bang. Banjir ini masih. Tapi apalagi? Kemudian di Sdukcapil kemarin pengen apa ya? Menonaktifkan KTP DKI. Menurut Abang masalah-masalah apa lagi sih? Apalagi kita akan menjelang Pilgub ya Bang. Harus cari pemimpin yang ya bisa menyelesaikan persoalan itu. Saya kira permasalahan Jakarta klasik ya, masih itu saja. Banjir, terus kemacetan, kemiskinan masih ada ya, dan lain-lain lah. Saya kira ini masalah-masalah yang harus segera diselesaikan, ya, kemacetan, banjir, penataan wilayah. Saya kira ini masalah-masalah yang terus menghantui Jakarta dan harus segera bisa dilakukan suatu upaya yang signifikan lah untuk bisa menghasilkan solusi yang bisa dirasakan gitu oleh masyarakat. Kalau calon Bang, udah ada gambaran calon Bang? Ya, Gubernur DKI Jakarta ya. Kami dari fraksi PSI sebenarnya ingin mencari Jokowi baru. Kita harus ingat kembali di tahun berapa ya Pak Jokowi terpilih ya Gubernur DKI itu ya? 2012 ya, 2012. Ketika Pak Jokowi terpilih itu, Pak Jokowi adalah seorang gubernur yang menciptakan harapan sebenarnya kepada masyarakat. Metodenya dia belusukan dan itu benar-benar menciptakan gelombang baru politik menurut saya. Ya. Pemimpin yang langsung turun ke masyarakat, ya, langsung memahami masalah yang ada di bawah gitu. Dan untuk pertama kalinya saya kira seorang gubernur itu sangat dekat dengan rakyatnya itu, nggak ada batas atau nggak ada sekat. Jadi kita merindukan sebenarnya pemimpin seperti Pak Jokowi. Saya kira warga Jakarta merindukan seorang gubernur seperti Pak Jokowi. Jadi di tahun 2024 ini PSI berusaha ya untuk mencari sosok gubernur DKI Jakarta seperti Jokowi. Kita ingin menancapkan istilahnya ya filosofi kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Jadi kita ingin mencari Pak Jokowi baru sebagai gubernur DKI Jakarta. Dari nama-nama yang beredar kan Pak, ada Ridwan Kamil, Ahmed Zaki Iskandar, Sahroni, Kaesang bahkan disebut-sebut. Itu ada nggak Bang yang kriterianya sesuai apa ya, mendekati atau tidak Pak? Ya kita tahu politik itu dinamis ya Bang. Tapi setidaknya ada nggak sudah ada gambaran gitu ketokohan-ketokohan ini? Kalau kita memang belum masuk ke nama-nama ya. Kita masuk kepada kriteria saja dulu ya.
nilai-nilai apa yang harus dianut seorang pemimpin, seorang gubernur. Kriterianya seperti apa. Lalu bagaimana dia memahami masalah Jakarta gitu. Jadi kita ingin membuat suatu kriteria yang mirip dengan Pak Jokowi sebenarnya ya. Jadi kita mencari Pak Jokowi baru sebagai gubernur DKI Jakarta, dan saya yakin masalah-masalah Jakarta akan selesai. Pak Jokowi itu adalah seorang pendobrak menurut saya. Walaupun hanya 2 tahun, tapi banyak sekali yang dia pelopori. Ya, KJP itu suatu hal yang revolusioner menurut saya. KJP ya, Kartu Jakarta Sehat gitu ya. Lalu MRT itu juga pertama kali diakselerasi itu oleh Pak Jokowi. Kita tidak bisa memungkiri itu. Jakarta ini menjadi kota modern, kalau nggak ada MRT saya kira itu tidak bisa. Jadi kita harus mencari pemimpin seperti Pak Jokowi lah di Jakarta ini. Oke. Nah, sekarang bicara Jakartanya, Bang. Kan sudah tidak lagi jadi ibu kota. Ya. Menurut Abang, Jakarta ini yang tepatnya akan menjadi apa? Kota pendidikan kah, perekonomiannya, atau pariwisata? Apa, Bang? Jakarta akan menjadi kota bisnis pastinya ya. Tetap akan menjadi kota bisnis. Nah, tugasnya adalah bagaimana Jakarta ini menjadi kota yang setara dengan kota-kota bisnis di negara lain. Setara dengan Singapura, ya, setara dengan Tokyo, setara dengan Bangkok, dan lain-lain. Jadi dia jadi hub gitu loh. Bisnismen terbang sana kemari, salah satunya di Jakarta, sebagai salah satu kota bisnis gitu. Nah, maka oleh karena itu kita harus mempersiapkan fasilitas kota Jakarta ini yang mumpuni untuk tidak hanya untuk warga Jakarta, tapi untuk pendatang atau warga negara asing yang mungkin dia latar belakangnya adalah pembisnis, sehingga dia nyaman untuk stay di Jakarta. Saya kira itu yang harus bisa kita lakukan. Oke. Kemudian yang menarik juga, Bang, sekarang kan di DPR sedang dibahas RUU DKJ, Bang. Terkait pilkada atau gubernur ditunjuk, presiden langsung. Nah, sebagai politisi, apa yang paling pas sebetulnya untuk yang diterapkan di Jakarta gitu? Saya sebagai anggota DPRD sebenarnya mengikuti ya kebijakan atau kesepakatan yang diambil oleh Presiden dan DPR RI. Tapi saya masih ada keyakinan Gubernur DKI Jakarta tetap akan dipilih langsung. Ya. Karena dari beberapa statement yang saya dengar dari Pak Presiden juga setujunya dipilih langsung. Ya. Terus DPR RI juga, pimpinan DPR juga menyatakan juga dipilih langsung. Jadi saya kira kesepakatannya dipilih langsung lah gitu. Jadi jangan khawatir, tidak ada pemilihan menurut saya. Kita tetap akan memilih gubernur, dan saya kira yang menarik itu adalah Dewan Aglomerasi. Nah, itu bisa dijelasin tolong. Buat warga ini apa sih sebetulnya itu? Tidaknya ada bayangan gitu. Iya. Dewan Aglomerasi itu adalah suatu, saya tidak tahu nanti bentuknya ya. Menurut saya akan menjadi suatu badan lah. Suatu badan yang punya otoritas untuk mengatur Greater Jakarta yang luas. Ya, dalam hal itu ada Kota Bogor ya, Kabupaten Tangerang misalnya, lalu Tangerang Selatan, Depok dan lain-lain. Jadi Dewan Aglomerasi ini yang akan melakukan koordinasi. Karena ada beberapa masalah yang tidak bisa selesai kalau pemimpinnya ambil kebijakan sendiri-sendiri gitu ya. Kebijakan sendiri dan hanya satu provinsi DKI Jakarta saja yang diambil keputusan. Misalnya masalah banjir tadi. Sungai itu kan lintas provinsi, tidak mengenal wilayah administratif kan. Kalau kita tidak selesaikan di hulu, hilirnya masalah. Hilirnya tidak diselesaikan, percuma hulu diselesaikan. Jadi ada beberapa masalah yang memang harus dikoordinasi oleh Dewan Aglomerasi. Banjir, lalu polusi udara. Polusi udara di Jakarta itu kan salah satu sumbernya juga dari kota lain kan. Dari Bekasi saya lihat ada dari Bekasi, ada yang dari Banten gitu ya. Kawasan pabrik industrial. Gitu. Jadi Dewan Aglomerasi ini vital dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya lintas administratif seperti itu.
Oke, jadi sebetulnya secara administrasi warganya nggak banyak berubah, Bang ya? Saya kira nggak. Kebijakannya aja nantinya ya? Kebijakan. Problem solvingnya saya kira yang nanti lebih efektif. Oke. Nah, kita kembali ke sosok Abang. Apa sih yang Abang janjikan ke konstituen Dapil 9, Kalideres, Cengkareng, Tambora. Yeah. Dari 12.000 ke 39.000 sekian itu sesuatu, Bang, angka. Yeah. Dan yang kita tahu politik di kita masih kental dengan lu punya uang berapa, kasarnya kira-kira gitu. Nah, ini bisa jadi pembelajaran politik. Apa yang Abang lakukan gitu? Apakah Abang membuka pintu selebar-lebarnya? Saya sudah terbukti jadi dan saya bisa dihubungi kapanpun. Apa sih yang dilakukan gitu, Bang? Iya, saya tidak pernah melakukan politik uang dari 2019. Tidak pernah. Tidak pernah saya membagikan amplop ke rumah-rumah. Nggak pernah saya. Bahkan di 2 pemilu terakhir ini, biaya kampanye saya itu di bawah 500 juta. Di bawah 500 juta. Itu suatu biaya yang saya kira salah satu yang paling murah ya, dibandingkan anggota DPRD yang lain, provinsi di seluruh Indonesia. Modalnya, saya selalu ditanya, kenapa bisa seperti itu? Bisa dapat suara yang cukup banyak, tapi nggak keluar banyak uang. Yang pertama, memang kita harus punya modal sosial. Oke. Semakin besar modal sosial, semakin kecil modal finansial. Saya rumusnya begitu. Jadi di tahun 2019 saya kan belum kerja, ya, belum ada kerja nyata. Modal sosial berarti ya. Jadi itu modal sosial. Dengan Abang mengungkap. Karena saya 2019 kan saya belum jadi masih mahasiswa saya waktu itu. Belum kerja apapun, belum kenal politik. Kenapa bisa 12.000? Karena saya tinggal di Dapil itu dari tahun 2000. Itulah modal sosial. Artinya kita itu dipilih karena dia kenal saya, nggak pernah lihat saya kerja apa atau apapun gitu. Oh, ini bicara sebelum pengungkapan anggaran itu ya, Bang? Sebelum pengungkapan anggaran. Karena kalau sekarang kan mungkin banyak alasan lah saya bisa naik. Kalau 2019 itu karena pertama modal sosial. Orang asli, orang sana lah. Orang sana. Lama tinggal di situ. Teman sekolah di situ. Semuanya di situ. Ibaratnya dari pertemanan saja kita bisa mendapatkan misalnya 8.000 suara misalnya. Tinggal kita nambah-nambahin dikit. Gitu. Ya pasang baliho, bagikan kaos dan lain, ya itu kos-kos yang wajar. Gitu. Maka saya selalu menyampaikan ke anak-anak muda yang baru mau masuk, biasanya kan anak muda kelemahannya nggak punya uang kan, pasti, dan nggak punya pengalaman, itu aja. Benar. Nah makanya maju di daerah Anda lahir atau Anda tempat tinggal di situ, gitu loh. Teman-teman dulu dirangkul, gitu. Kalau teman sendiri nggak bisa diyakinkan untuk milih gimana? Meyakinkannya gimana? Teman Abang lah. Ya. Apa yang Abang sampaikan? Nanti kalau kepilih kalian aman lah. Apa gimana sih, Bang? Ya, jadi kalau teman-teman saya itu ya karena saya sudah kenal, masa kita nggak milih teman sendiri? Misalnya gitu kan? Masa sih kita nggak milih teman sendiri? Kedekatan siapa lagi ya? Itu ya? Kita kan memilih yang kita kenal biasanya. Ya pasti kita harus dikenal orang yang baik lah, maksudnya nggak nakal dan punya bisa dipercaya gitu ya. Ya bisa dipercaya, gitu-gitu aja. Saya kira nggak perlu menjadi orang yang hebat-hebat banget, ya karena kan dia kenal kita. Jadi sebenarnya modal pertama tuh pertemanan udah yang paling benar gitu. Jadi kos kampanye itu bisa dikikis. Kalau dia nggak kenal wilayah, nggak kenal dapilnya, dia baru bahkan di situ pasti gede. Pasti 5 miliar lebih itu. Gimana cara nyari suara kalau dia mulai dari nol misalnya. Gitu. Terus pas datang ke konstituen kan tetap butuh. Mereka akan tanya kan, Abang ngejelasinnya gimana? Saya nggak punya apa-apa nih. Jadi selain pertemanan tadi kan selesai. Tapi kan pertemanan nggak cukup. Berapa banyak teman yang kita punya? Kira-kira gitu. Abang kira-kira 8.000 tadi. 8.000 tadi kan, tapi nggak cukup kan. 4.000 lagi ya. Kita hitung keluarga mereka dan lain-lain. Nah, untuk warga yang belum kita kenal, bukan teman kita itu, ya kita harus meyakinkan mereka gimana caranya. Kalau saya nggak muluk-muluk lah. Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat ya, apa sih indikator caleg itu bagus atau enggak? Indikatornya sederhana kalau menurut saya. Dia mau nggak membagikan nomor handphone? Itu aja. Gitu, Bang? Kalau dia nggak mau bagi nomor handphone, berarti dia nggak mau diakses.
Jadi yang pertama, dia harus gampang diakses. Benar nggak? Saya sampaikan kepada mereka, kalau Bapak Ibu hubungin saya, pasti saya jawab. Pasti saya selesaikan masalahnya. Nomor langsung? Nomor langsung. Nomor langsung. Jadi saya kasih kartu nama saya pegang itu nomor handphonenya. Saya punya dua nomor handphone. Nomor handphone warga aduan sama yang pribadi. Tapi saya pegang dua-duanya itu. Jadi saya selalu respon dan saya coba selesaikan sebisa saya. Tentu yang dalam konteks kewenangan pemerintah daerah, saya bilang gitu. Dan itu terbukti selama 2019 sampai 2024. Itu 5.000 aduan lebih saya. Dan saya selalu posting di medsos saya. Ini kerjaan saya loh. Saya nyata kerjanya. Saya membantu secara nyata gitu. Jadi itulah salah satu kelebihan petahana. Kalau dia gunakan dengan baik untuk melayani masyarakat, pasti masyarakat akan memilih dia. Gitu. Yang paling emosional itu nggak Bang? Pas ketika menyelesaikan aduan warga, itu kan pasti ada yang beres lah. Yang paling Abang, wah ini banget sih. Menurut saya yang salah satu yang sedih ya, saya belum pernah upload sih, tapi yang emosional itu adalah membantu warga yang kesulitan di rumah sakit. Gitu. Mereka itu kondisinya sakit, tapi seringkali nih beberapa rumah sakit kita itu tidak cepat melayani mereka. Mereka bisa ngantri 6 jam, 7 jam gitu. Katanya kamarnya penuh dan lain-lain, BPJS. Itulah salah satu hal yang saya bantu ya. Saya bilang kepada masyarakat, Bapak Ibu kalau misalnya ada kesulitan ya di rumah sakit, langsung kayak saya. Saya langsung koordinasikan ke direktur rumah sakitnya. Dan itu ketika saya bantu, saya ketemu lagi orangnya itu, mereka sampai nangis-nangis. Bahkan orang tuanya karena mungkin orang tuanya atau dia sendiri gitu. Karena gimana ya, kita sakit tapi berjam-jam nunggu kan itu penderitaan yang luar biasa menurut saya. Gitu. Banyak kasus seperti itu tuh Bang? Banyak, beberapa kali saya menangani kasus itu. Dan untuk 2024 kemarin berarti modalnya bertambah atau ada yang diakselerasi Bang? 39.000 loh Bang? Ya betul. Jadi pertama ya tadi modal sosial, lalu ada kerja nyata, dapil masyarakat menilai ada kerja yang nyata yang saya lakukan gitu ya. Apalagi ya saya itu juga nggak punya struktur yang kuat banget. Maksudnya saya nggak ada saksi saya. Saksi TPS nggak ada. Nggak punya uang saya. Gimana? 3.000. Lepas gitu aja? Lepas. Gimana caranya saya menjaga 3.000 TPS kalau tanpa uang ya? Nggak bisa. Memang tidak dianggarkan? Ya nggak punya anggaran saya. Ya bayangin aja kalau satu TPS 300.000 kali 3.000 saya udah kuat. Gitu. Berarti Abang lepas gitu? Lepas. Bagaimana lagi? Saksi kecamatan saya harus ada. Karena kecamatan jauh lebih sedikit, bisa dikontrol lah. Kalau TPS sampai hari ini saya belum pernah. Karena memang itu komponen yang paling mahal. Gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan kenapa bisa segitu suaranya. Yang pertama, modal sosial. Kedua, kerja nyata. Yang terakhir menurut saya kalaupun mau ditanya, mereka harus ingat kerja nyata kita. Kan ada dua hal nih. Ada yang hanya kerja nyata, tapi kerja nyatanya nggak diketahui orang. Ini masalah nih. Kadang-kadang, oh itu ternyata kerjanya William ya? Ada juga yang nggak tahu. Nah, gimana caranya kita punya metode yang tepat agar masyarakat ini tahu bahwa itu adalah salah satu kontribusi kita. Itu politik lah. Metode yang harus kita pelajari. Oke Bang, sekarang ke sosok sebelum Abang jadi anggota DPRD. Abang nih siapa sebetulnya? Maksudnya latar belakangnya. Yang saya sepengetahuannya saya ya, Abang ayah Abang pengacara, lawyer, pengacaranya Taipan di Indonesia lah ya. Banyak lah pengusaha lah. Ya banyak pengusaha. Ya kan lawyer kan begitu. Hal-hal yang wajar ya Bang, kan memang begitu pekerjaan gitu. Klien. Tapi Abang tumbuh dan besar di mana, kemudian pindah ke Kalideres, itu bisa diceritain nggak sih masa-masa itu Bang? Ya jadi saya lahir di
saya lahir di Jakarta Barat ya. Tapi Dimana? saya di Pluit ya. Oh, oke. Terus Utara. tapi saya tinggal itu dari 96, saya lahir di 96 ya. Iya. 96 sampai tahun 2000 itu saya di Kota Tangerang. Oh, oke. Di Kota Tangerang. Lalu saya tahun 2000 sampai hari ini di Kalideres. Kalideres. Ya. Ya. Lalu saya Berarti SD Kalideres. SD. Iya dong. Ya, SD sampai SMA. Oh, SMP. Kalideres. Oh, Jadi suara saya tuh kalau di bedah dapil paling gede di Kalideres. Oke. Jadi modal sosial itu nyata lah, itu paling signifikan. Terus masa kecil segala masa macam kecil. tumbuh itu gimana? ya biasa aja. Saya sekolah di sekolah swasta ya, Heeh. di dekat rumah ya. SD sampai SMA saya sekolah swasta, Oke. dekat rumah lah gitu. Lalu saya kuliah masuk tahun 2014 ya di UI. Saya ngambil hukum. Iya. Dan memang titik saya mulai suka politik itu sejak SMA sebenarnya. Oke. SMA kelas 1 itu mulai dari saya baca koran Kompas Oke. dan majalah Tempo. Udah itu aja. Dan saya mulai suka dengan politik. Dan itu konsisten sampai kuliah semester akhir. Jadi ketika kuliah pun di semester awal saya sudah punya semacam komitmen lah. Saya mau kerja di sektor publik. Mau jadi hakim kek, mau jadi politisi kek, saya mau jadi sektor publik. Mau jadi PNS, mau jadi dosen, saya mau sektor publik. Jadi semester 2 itu saya udah magang di MK. Pokoknya semester 1 sampai semester akhir itu saya suka sekali dengan sektor publik. Makanya saya ilmunya hukum tata negara. Magangnya di beberapa lembaga negara, MK, di sekretariat kabinet. Terus lomba kompetisi pun saya ikut di berbau hukum tata negara waktu itu di MPR. Saya juga berorganisasi, jadi anggota Kongres UI, ketua Mahkamah Mahasiswa. Jadi politik tuh atau ya yang berbau kenegaraan itu udah saya suka dari semester 1. Itu nggak dorongan orang tua gitu atau? Oh enggak, justru orang tua jauh dari itu kan. Iya. Jauh. Membebaskan saja, berarti abang Bebas. memang ketemu dengan lingkungannya itu ya? Bebas. Jadi Oke. mungkin ayah itu kan hukum ya. Hukum itu kan ya suka atau tidak ya tetap berhubungan dengan negara ya. Tapi kasus-kasus yang ditangani juga banyak kan hukum bisnis ya. Jadi sebenarnya agak jauh lah dengan sektor publik atau politik lah, kira-kira gitu. 2014 berarti lulus sekitar, itu 2019 baru banget lulus? Belum lulus. Belum lulus saya nyalek. Kenapa dari PSI? Atau kenapa tercetus untuk kayaknya harus nyalek nih? Nggak punya modal apa-apa tapi... Siapa lagi yang mau nerima saya kalau bukan PSI waktu itu? Ya kan? Iya Mahasiswa. sih. Iya. Belum tahu apa-apa. Jadi PSI itu benar-benar kalau mau dikatakan partai apa sih yang paling berpihak pada anak muda? Ya PSI lah. Ya, oke. Nyata kok, mahasiswa loh. Iya. Dikasih nomor urut 1. Terpilih, dipercaya. Abang punya kedekatan sama orang PSI? Nggak kenal sama sekali. Yakin, nggak kenal Bang? Siskes Natali, nggak kenal. Michael Siani pada waktu itu ketua DKI nggak kenal juga. Saya benar-benar ngikut rekrutmen dari awal tuh. Bikin esai lah, debat, segala macem. Saya naik kereta tuh dari kampus ke... kantornya dulu di Petojo. Saya naik tuh, turun Tanah Abang, terus naik motor. Gitu. Saya benar-benar nggak kenal sama siapa saya. Nggak kenal sama siapa di PSI. Ikut dari bawah. Nah, di waktu seleksi itu, apa Bang yang abang kenal? Ini ternyata politik begini ya, atau gimana Bang? Proses masuk PSI itu. Ketika masuk PSI itu, saya kan sudah sering baca koran ya kan waktu itu kan. PSI ini beda nih, nggak pernah kan seperti ini rekrutmen terbuka. Waktu itu ada beberapa partai sih, tapi PSI itu terasa rekrutmen terbukanya itu fair. Tidak melihat dia pengurus, melihat dia anggota caleg atau ya pokoknya senior partai juga sama aja bagi PSI waktu itu. Ini sangat revolusioner bagi saya. Saya di pansel sama ICW, sama beberapa lembaga lain gitu ya. Dan akhirnya saya terkesima dengan metode yang dilakukan oleh PSI waktu itu. Saya nggak pernah ngasih uang, nggak kenal siapa-siapa. Ini metode meritokratik banget. Bahkan saya anggota dewan pun 2024 ini, saya tetap diseleksi ulang loh. Saya nulis esai
Iya, saya nulis esai. Saya nyari KTP lagi, debat lagi. Saya kira ini tradisi yang bagus harus dilanjutkan. Gitu. Tapi kan ada kritik sekarang, Bang. Ini dengan mudah sekali PSI mengangkat ketua umumnya. Nah, Abang memandang itu gimana? Nah, untuk Mas Kaisang sendiri ya. Mas Kaisang itu sebenarnya mau masuk ke PSI itu sudah cukup lama. Oke, pendekatannya memang jauh ya sebelumnya. Sudah jauh lama. Memang masyarakat melihat kok beberapa hari sudah jadi ketua umum gitu. Lagi pula juga saya agak bingung juga kenapa ketika TGB jadi ketua harian juga orang biasa aja gitu kan. Iya. Ya kan Ridwan Kamil jadi Golkar yang tinggi biasa aja gitu. Kalau Kaisang jadi langsung rame gitu loh. Iya. Ya Golkar wakil ketua umum ya. Iya. TGB ketua harian loh. Berapa hari dia? Nggak pernah berapa. Iya. Jadi memang udah lama ya. Jadi kaderisasi Mas Kaisang itu memang tidak terlihat sebenarnya. Tapi proses itu sudah terjadi dan dia terpilih menjadi ketua umum dan saya kira itu berkah untuk PSI ya. PSI berkah sekali mendapatkan sosok seperti Mas Kaisang ya. Mas Kaisang itu walaupun anak presiden ya, tapi punya jiwa kepemimpinan, rendah hati sekali gitu ya. Beliau bisa pilih partai besar kok. Partai besar mana yang nggak mau menerima beliau gitu. Tapi dia memilih PSI. Ini pertaruhan buat Mas Kaisang sebenarnya. Bapaknya jadi masih bukan hal yang mudah ya? Ini, gitu. Bapaknya masih berkuasa pula kan? Iya betul. Bebas jadi dia harusnya milih manapun. Dan pertaruhan milih PSI ini, pertaruhan, Okay. gitu. Dia bisa milih partai yang udah lolos. Iya betul. Gitu. Nah di DKI sendiri suara PSI kan cenderung stabil. Stabil. Menurut Abang apa evaluasinya? Ya? Iya, DPRD-nya. Apa evaluasinya, Bang? Artinya kan mestinya kalau target bicara peningkatan pasti ya. Nah ini gimana sih? Ya harusnya memang kita target saya dan PSI waktu itu 10 kursi. Ya. Tapi tetap 8 nih. Jadi 10 kursi itu kan masing-masing satu dapil satu kursi. Nah memang kita ada kekurangan di dapil 2 Jakarta Utara dan dapil 6 Jakarta Timur. Jadi kita 02 dapil nih. Kosong ada orangnya atau? Kita tetap bertarung tapi nggak dapat. Tipis. Jadi kalaupun dievaluasi saya kira yang paling urgent itu 2 dapil ini. Dapil 2, dapil 6. Jadi di beberapa tahun ini kita mencoba agar ini terisi. Dapil 2 sebenarnya sudah terisi 2019. Tapi hari ini kosong nih. Nah ini berarti ada evaluasi yang berat nih. Nah dapil 6 ini nyaris sekali. Jadi kita harus punya treatment khusus nih untuk dapil 2 dan dapil 6. Oke. Bang balik ke keluarga Bang. Iya. Setelah Bang kepilih PSI, Pileg masuk. Iya. Tanggapan keluarga Bang, Bapak, Ibu? Tahun 2019 dulu? Iya. Saya nggak bilang saya nyalek waktu itu. Saya daftar aja. Saya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya benar. Enggak. Saya kalau jadi orang tua punya anak baru umur segitu dia nyalek saya juga nggak ngasih lah, ya kan? Iya. Ya orang tua yang waras biasanya nggak ngasih. Iya, lu apaan sih? Ya tapi apalagi nggak ada latar belakang politik ya. Iya, ya mahasiswa bos. Nggak punya apa-apa. Jadi ya waktu itu awalnya orang tua ya akhirnya awalnya tidak menyetujui lah pasti kan. Udah kepilih? Belum, tapi udah jadi daftar caleg nih. Bagaimana lagi? Nah, tapi saya sampaikan ke orang tua ya. Orang tua kan suka anaknya S2 kan. Udah S1 S2 gitu kan. Ya udah saya bilang gini. Kalau kita mau masuk kampus yang bagus, kan esainya harus bagus tuh. Ya kan? Ini esai yang bagus nih nyalek nih. Nggak ada lagi mahasiswa nyalek. Pengalaman yang sangat istimewa. Pasti nanti kalau ditulis esai walaupun gagal, pasti yang baca esainya, wah hebat nih anak muda. Ya kan? Bisa kita diterima S2 bagus di luar negeri, kira-kira gitu. Akhirnya orang tua, bener juga. Ya akhirnya, meyakinkannya gitu ya? Iya dong, iya kan? Saya butuh tulis esai dong. Kalau cuma jadi mahasiswa biasa, gimana cara keterima di kampus toh? Harus punya pengalaman yang unik. Ya udah saya bilang gitu. Ya untungnya kepilih. Habis kepilih apa katanya? Ya habis kepilih, ya udah bekerja yang bagus aja. Ya udah, akhirnya
bisa menerima lah. Itu. Terus S2-nya gimana? S2-nya belum nih. Masih ada utang dong itu. Hutang. Ya gimana? Waktunya sih ya, susah. Sebenarnya mau sih, tapi belum ada waktu aja. Nanti kita carilah waktunya. Bang, nih dekat ya. Masalah politisi, orang yang udah dipercaya masuk ke parlemen Kebon Sirih atau Senayan, kadang-kadang tersandung kasus. Karena di situ kan memang ya kita sama-sama tahu bagaimana karakternya gitu. Ya maksudnya kalau politik itu kan harta ya kan, tahta, wanita. Biasanya politisi jatuh dari 3 ini kan. Nah, Abang membentengi dirinya. Iya, membentengi dirinya seperti apa? Harta. Bagaimana tidak jatuh dalam percobaan ini? Ya biaya kampanyenya jangan terlalu gede dong. Bener nggak? Oh iya. Kalau lu 5 miliar, 10 miliar, lu pasti jatuh lah di sini. Mau balik pasti modal lah. Ya? Iyalah. Iya. Jadi biaya kampanye nggak boleh terlalu besar. Jadi kita nggak pusing nih nyari proyek mana yang harus kita untungin dan lain-lain. Jadi itu ketika terpilih tuh hati lega, nggak punya beban. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tahta ya. Memang kalau tahta ini karena di politik itu istilahnya kekuasaan lah ya. Nah ini harus tahu diri kalau menurut saya. Harus bisa mengukur diri. Kemampuan kita nih segini. Berarti pasnya di posisi ini. Belum, jangan ngelunjak atau jangan mengkhianati. Jangan mengejek orang lain yang nggak perlu di ini gitu. Jadi harus tahu diri sih. Self control, pengendalian diri itu harus kuat gitu. Nah kalau wanita saya nggak pernah masalah. Saya selalu punya kekuatan untuk bisa di atas pencobaan. Artinya tapi udah ada yang pernah coba-coba nggak lewat jalur wanita? Enggak lah. Enggak ya? Nggak ada. Saya nggak bisa jatuh dari hal itu menurut saya. Beda. Karakter saya nggak. Bukan pemain saya. Kan ada tuh cowok-cowok yang memang pemain kan kelihatan dari muda. Kalau saya enggak. Enggak ya? Kalau pacar satu pacarnya gitu loh. Ada nih? Ya ada mas. Dari kuliah masih sampai hari ini. Wih. 2014? Dari 18. Lama juga. Iya. Oke. Nah ini Bang. Abang tadi bilang soal bagaimana jaga diri kan? Iya. Abang tahu gimana harus bersikap. Tapi saya membayangkan abang tumbuh di keluarga yang berkecukupan. Kecukupan? Itu biasanya kan karakternya ada yang bagus, ada yang kurang. Nah, betul. Ini yang diajarin keluarga tuh gimana? Atau abang dapat itu dari lingkungan, dari teman-teman? Agar tetap kerendahan itu ada. Jadi memang salah satu bahaya lahir di keluarga yang berkecukupan itu adalah dia menjadi anak yang manja atau spoiled. Ya, banyak kan begitu ya. Nggak punya daya juang. Itu yang paling berbahaya. Jadi saya juga melihat ini bahaya yang sangat besar gitu ya. Saya tidak punya privilege untuk merasakan penderitaan lah, kira-kira gitu. Itu yang sangat bahaya sebenarnya. Jadi makan telur dibagi-bagi. Ya itu kan nggak pernah ada kan cerita kayak gitu. Nah itu juga sebenarnya bahaya. Dan itu bahaya untuk semua orang yang lahir di keluarga yang berkecukupan. Jadi saya selalu coba untuk pertama kita isi dulu otak kita dengan buku-buku yang menceritakan hal-hal yang lebih luas lah. Artinya kan saya coba cari kisah-kisah ya, di mana orang yang lahir di keluarga berkecukupan, di keluarga kerajaan, tapi dia mau keluar dari kerajaannya dan mau menolong orang susah. Contoh kalau di kitab suci orang Kristen itu misalnya Nabi Musa, Nabi Musa ya. Kalau di kitab itu dia lahir di keluarga yang kaya raya, di keluarga Mesir kaya, terus dia keluar penderitaan orang bangsanya, dia menolong. Terus ada juga cerita kalau nggak salah Siddhartha Gautama ya, juga lahir dalam keluarga kerajaan, tapi ketika melihat penderitaan di luar istananya, dia juga mau keluar dan mencari jalannya. Nah ini kisah-kisah yang jadi inspiratif buat saya. Walaupun kita lahir di keluarga yang berkecukupan, tapi kita harus aware dengan sosial kita.
jangan kita memamerkan harta kekayaan. Coba untuk hidup sesederhana mungkin, gitu ya. Saya mau bawa mobil masih sendiri, nggak pakai supir ya. Nih sampai sekarang nih, ini benar nih dia datang sendiri nih. Iya, nggak pernah saya pakai supir, bawa sendiri, gitu ya. Nggak pernah saya dilayani bikin kopi, bikin teh. Staf saya nggak pernah tuh begitu, nggak pernah. Staf saya juga cuma 2, gitu ya. Jadi saya coba untuk tidak hidup dalam kemewahan juga, gitu. Saya baju, celana juga nggak pernah yang pakaian lah ya, nggak pernah yang mahal. Jam tangan nggak pernah yang mahal, nggak pernah saya pakai yang mahal-mahal lah. Jadi kesederhanaan itu coba untuk bisa diterapkan lah, jadi gaya hidup sehingga kita tidak membumi gitu loh dengan masyarakat yang mayoritas masih dalam hidup yang sulit gitu. Ya. Gitu. Sense untuk melihat itu perlu banget. Perlu. Lingkungan bang, pertemanan? Lingkungan ada yang memang saya di SD itu SD sampai SMA itu sekolah homogen, ya, etnis Tionghoa semua. Tapi memang SD itu etnis Tionghoa juga ada yang juga tidak, yang hidupnya susah juga ada. Ya. Tapi ya homogen lah. Nah, saya mulai banyak pergaulan yang berbeda etnis, berbeda kelas sosial dan lain-lain itu sebenarnya di kampus, di UI ya. Kan itu banyak hal latar belakang beda. Itu pun saya juga berniat waktu itu di SMA. Saya harus kuliah negeri. Saya nggak mau kuliah yang lagi-lagi swasta, homogen lagi. Saya nggak mau. Saya mau yang kelasnya itu aja. Ya. Jadi kita seperti hidup dalam bubble. Kita seperti mayoritas mentalitasnya. Padahal kita beragam gitu loh. Nah itu yang menurut saya harus disadari lah oleh semua orang. Oke bang, terakhir bang, abang silakan sampaikan ke warga abang, konstituen Dapil 9 ya, atau Sobat WK terkait jalannya pemilu kemarin dan ya keberhasilan abang lah dipercaya. Pesan ya untuk warga di Dapil. Betul. Ya pesan untuk warga di Dapil saya, ya saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas amanah Bapak Ibu kembali mempercayai saya untuk menjadi anggota DPRD mewakili Bapak Ibu semua. Saya akan terus bekerja keras untuk Bapak Ibu semua, menyelesaikan masalah Bapak Ibu semua, dan tidak mengecewakan ya kepercayaan yang Bapak Ibu sudah berikan kepada saya. Saya kira itu. Baik. Makasih. Terima kasih banyak. Ya Sobat WK, demikian obrolan kita bersama politisi PSI, William Aditya Sarana. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu amanah dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Oke Sobat WK, sampai jumpa pada narasumber berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.